Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-walidain asalnya dari kata al-walidu. Al-walidu berarti ayah, satu orang ayah. Ketika ditambah ya dan nun, maka bentuknya menjadi musanna, dua orang ayah. Tetapi di dalam kata ini al-walidain tidak diartikan sebagai dua orang ayah. Secara harfiah memang dua orang ayah, tetapi secara istilah dan secara uruf, secara adat, dia berarti kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Abi Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang mulia, ahlu suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, yang sangat rajin mendatangi majelis Rasulullah. Beliau pernah kita bahas di dalam hadis tentang rasa sayang kepada hewan, ya. Rasa melindungi kepada hewan, mengadvokasi hewan. Beliau juga sesosok yang sangat peduli terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar. Jadi orang yang sangat care, sangat perhatian kepada binatang. Sehingga beliau mendapatkan julukan ini juga karena sikap beliau yang sangat peduli kepada binatang. Termasuk di sana yang paling identik adalah kucing yang paling dekat dengan beliau, sehingga beliau mendapatkan julukan ya Aba Hurairah, wahai ayahnya kucing. Qala, beliau berkata, Abi Hurairah berkata, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dariku? Qala ummuka, Rasulullah bersabda, ibumu. Qala, berkata siapa laki-laki itu? Summaman, kemudian siapa lagi? Qala, bersabda Rasulullah, summa ummuka, kemudian ibumu. Qala, berkata siapa laki-laki itu? Summaman, siapa lagi? Qala, bersabda Rasulullah, summa ummuka, kemudian ibumu. Qala, berkata laki-laki itu, summa man, siapa lagi? Qala, bersabda Rasulullah, summa abuka, kemudian ayahmu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarahnya bisa dicek, kalau di Imam Bukhari berarti Fathul Bari, bisyarah Sahih Bukhari. Pada Imam Muslim bisa dicek di Syarah An-Nawawi ala Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki. Rajulun di sini tidak diketahui siapa yang datang, karena lafadznya juga tidak menggunakan ma'rifat, ya, bukan seseorang tertentu, tetapi seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Nanti mungkin kita akan mendapati di dalam syarah-syarah hadis ada yang menyebutkan identitasnya, tetapi secara umum rajulun di sini adalah seorang laki-laki. Ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu bertanya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak? Ahakku itu berarti yang paling
prioritas, yang paling berhak bihusni sahabati, untuk mendapatkan perbuatan baik dariku. Sahabah itu artinya al-murafaqah wal muasyarah, pergaulan baik dariku, muamalah yang baik dariku, bakti yang paripurna dariku. Qala, Rasulullah bersabda, ummuka, ibumu. Nah, ummuka di sini ini sebagai, kalau di dalam gramatikal bahasa Arab, sebagai khobarul mubtada. Jadi ummu itu khobar, dia juga sebagai mudhof. Kaf yang gandeng dengan ummu, dhamir, itu sebagai mudhof ilaih. Jadi ummuka itu mudhof ilaih. Sedangkan di posisi lain ummuka juga sebagai khobarul mubtada. Gitu. Mubtadanya mana? Mubtadanya mahdhuf. Mubtadanya kalau kita nampakkan jadi ahakun nasi. Jadi kalau kita baca lengkap, qala ahakun nasi ummuka gitu. Qala ahakun nasi sebagai mubtada, ummuka sebagai khobarul mubtada. Qala summaman kemudian siapa? Man di sini posisinya kebalikan dari ummuka. Kalau ummuka sebagai khobar, kalau man di sini justru sebagai mubtada posisinya. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf. Kalau kita tampakkan, khobarnya adalah ahakun nasi. Jadi kalau kita baca lengkap, qala summa man ahakun nasi. Gitu. Qala summa man ahakun nasi. Mannya sebagai mubtada, ahakun nasinya khobar mahdhuf. Qala summa ummuka, bersabda Nabi, kemudian ibumu. Ini ummuka yang kedua ma'tuf ya, karena ada summa. Qala summa man, berkata kemudian siapa lagi? Qala summa ummuka, kemudian ibumu lagi, ma'tuf lagi. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala summa abuka, kemudian ayahmu. Nah, dari hadis ini kita belajar bahwa yang mendapatkan prioritas bakti kita itu ibu ya, karena ibu diulang 3 kali, sedangkan ayah hanya sekali. Nanti misalkan di dalam syarah Nawawi untuk Muslim, untuk Sahih Muslim, ulama berbeda pendapat siapa yang mendapatkan prioritas nomor 1. Ada yang mengatakan ibu, ada juga yang mengatakan ayah, bahkan ada juga yang mengatakan sawa, artinya dua-duanya sama mendapatkan prioritas yang seimbang. Tetapi berdasarkan dohir hadis ini, jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwa ibu mendapatkan prioritas yang lebih di dalam hadis ini. Gitu. Tetapi bukan berarti kita kemudian melupakan ayah, karena surga di telapak kaki ibu, sedangkan surga ibu ada di baktinya kepada suami. Dan ayah adalah sosok yang menjaga kita sekaligus ibu kita. Gitu. Maka kita juga berbakti kepada ayah. Bukan karena saya seorang ayah, tetapi kata para ulama, ayah juga harus mendapatkan bakti yang besar selain kita memberikan bakti kepada ibu kita. Gitu. Saking besarnya keutamaan berbakti kepada orang tua, Allah menggandengkan hal berbakti kepada orang tua ini dengan peribadatan kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu menetapkan hendaknya kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Iyyahu, kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan juga hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini mulianya orang tua digandingkan perkaranya dengan perkara kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kalau ini bukan perkara yang besar, tentu Allah tidak akan membawa perkara ini disandingkan dengan perkara ibadah kepadanya. Maka dari itu, kewajiban kita harus berbakti kepada orang tua, terutama posisi kita sebagai pelajar. Orang yang pertama kali harus mendapatkan
pengajaran ilmu dari kita ketika kita pulang ke rumah adalah orang tua kita, bukan orang lain. Ketika kita diutus untuk berangkat kuliah, untuk berangkat sekolah dari orang tua, maka yang lebih berhak mendapatkan ilmu kita pertama kali adalah orang tua kita, bukan siapa-siapa di luar sana. Maka dari itu, teman-teman yang pekan ini, sepekan atau beberapa hari ini belum menghubungi orang tua yang ada di rumah, setelah belajar hadis, segera mengambil handphone, kemudian minimal telepon orang tua jika memang belum bisa pulang dikarenakan keadaan yang sedang tidak memungkinkan. Atau kalau memang bisa pulang, segera pulang, sowan kepada orang tua, berbakti dengan baik kepada orang tua. Ada sebagian orang juga yang menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa poligami itu adalah 3. Jadi batasnya adalah 3. Dalilnya apa? Karena umukanya disebutnya 3 kali. Umuka 1, ibumu, ibumu, ibu berarti istrinya 3 dan suaminya 1. Tentu kita tidak mengambil dalil dengan cara seperti itu ya, meskipun di luar sana ada orang yang berdalil dengan seperti itu. Yang kita garis bawahi, yang kita list di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang thalib, seorang mahasiswa bisa berbakti dengan sempurna kepada orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Kita doakan orang tua kita apabila sudah meninggal, kita temui, kita ajak diskusi ketika masih sehat, masih baik keadaannya. Kemudian kita lakukan apa yang bisa membuat orang tua kita senang dan tentunya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan itu. Sebenarnya keinginan orang tua hanya sederhana, tetapi di dalam kesederhanaan keinginannya, kita kadang tidak bisa membaca kesederhanaan keinginan tersebut. Maka kita sebagai anak, seyogyanya memiliki sensitivitas untuk membaca apa yang orang tua inginkan dari kita. Kebaktian kepadanya menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan keduanya, hingga di akhirat kelak mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru da'wana walhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.